wabarakatuh. Sahabat Indonesia, kita kembali di Agama Cinta bersama Gus Soleh. Selamat malam, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat ya Gus ya? Iya, yang penting sehat. Yang penting sehat, tapi ini sepertinya ada yang kurang sehat ini Gus. Iya gitu. Kita kembali disuguhi sebuah peristiwa yang cukup memilukan, yang cukup mengoyak kebinekaan kita Gus. Iya. Baru-baru ini terjadi lagi gangguan terhadap saudara kita, jemaat gereja Protestan Simalungun di Purwakarta Gus. Oh, Simalungunnya aja ya? Ya, Tapi tepatnya di Purwakarta. ya itu sebuah komunitas di Sumatera sana yang menamakan diri Gereja Simalungun. Kurang lebihnya mungkin penduduk dari Simalungun yang berhimpun menjadikan sebuah gereja dengan nama Gereja Protestan Simalungun yang berada di Purwakarta. Perlu kita lihat dulu Gus sebelum nanti Gus Soleh sampaikan. Iya, maka Ya. agar jelas kita ya. Silakan. Supaya ini para sahabat Indonesia bisa lebih objektif, kita lihat dulu tayangan berikut. Dari mana? Saya warga sini, Pak. Warga sini. Ini kepala lingkungan RW. Ya, tahu ini Bapak RW. Ya, Siapa yang mengganggu ibadah, ada hukumnya kan? Tahu sendiri kan? Bapak orang Indonesia bukan? Siapa yang mengganggu beribadah, ada hukumnya kan? Tahu nggak aturannya Pak? Siapa yang mengganggu lagi beribadah, ada hukumnya. Kalau perangkat pemerintah RW tahu konstitusi, tahu undang-undang. Jangan langsung. Jangan asal. Sekarang Udah, Bapak. kita bukan di sini supaya kita bukan maksiat di sini, bukan maksiat. Ya kan ngomong tadi, silakan selesaikan dulu. Percuma aja. Saya nunggu di sini mau ngomong. Perangkat pemerintah tapi Baik, sahabat Indonesia, kita kembali setelah menyaksikan peristiwa yang memilukan tadi, Gus. Bagaimana pandangan Gus Soleh dalam hal ini melihat peristiwa yang barusan saja terjadi? Ya, sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, sungguh sangat memilukan ya dan sangat naif. Berkali-kali gue sampaikan bahwa kita ini merdeka hampir 80 tahun, tepatnya 78 tahun. Tetapi saudara-saudara kita yang non-muslim sepertinya belum merdeka di dalam beribadah. Padahal kemerdekaan itu sama-sama kita rebut, tidak melihat sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa. Semuanya para founding father kita, pendahulu kita, kakek nenek moyang kita, semuanya hanya satu, merdeka atau mati. Dan apabila merujuk Bang Joni, sebelum kemerdekaan ini, pemuda-pemuda dari Yong Java, Yong Ambon, Yong Madura, Yong Solobis, Yong seluruh Indonesia ini telah berikrar sebelum merdeka ini, agar bisa merdeka dibutuhkan persatuan dan kesatuan. Sehingga lahirlah apa yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Bersumpah, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia. Tapi kenyataannya apa? Setelah kita sama-sama tadi lihat video tersebut, ada seorang atau komunitas ya dari gereja GKPS, Gereja Kristen Simalungun ya, Protestan GKPS ya, Gereja Kristen Protestan Simalungun di Purwakarta ini, tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 jam 11.00. Di dalam video tersebut dipertontonkan ada sejumlah orang, bahkan di situ mengatasnamakan salah satu pengurus RW di tempat tersebut. Tapi Gus kagum dan sangat luar biasa melihat keberanian daripada pendetanya. Pendetanya ini tidak langsung bertekuk lutut begitu saja. Mungkin ini belajar Bang Jon ya, dari apa yang terjadi kasus di Lampung. Iya, betul Gus. Nah, ini kakaknya RT. Kalau di Lampung RT, ini kakaknya RW ya. Padahal yang di Lampung itu sudah menjadi tersangka, ditahan dengan jeratan pasal 156
yang ancaman penahanannya 5 tahun, Gus. Gitu Ini iya, ini mungkin tidak sampai ke mereka. Ini mungkin masalah yang perlu digali. Kira-kira itu ternyata tidak menimbulkan efek jerah, Gus. Padahal udah jelas-jelas ya. Kira-kira Gus, saya boleh tanya nih Gus. Kira-kira apa sih yang ada di dalam benak mereka? Terlepas mereka agamanya apa deh? Apa sih kira-kira yang kira-kira ada dalam benak mereka sehingga mereka punya niatan untuk mengganggu orang beribadah agama lain? Kira-kira apa itu Gus? Ya, ini sebenarnya Bang John, PR kebangsaan kita. Iya. Bapak bangsa kita ini yang bicara tentang toleransi, yang kita lihat dan yang menjadi presiden itu sepertinya hanya Gus Dur. Kita tahu proklamator hebat kita Bung Karno setelah memerdekakan bangsa ini itu pucuknya sangat luas. Menjadi presiden internasional Bung Karno, ya, dengan punya apa? Asia Afrikanya. Tetapi PR yang telah dibangun nih Bang John, ya, yang telah dirusak oleh zaman VOC selama ratusan tahun. Bangsa kita ini dipilah-pilah. Yang pertama, klaster utama itu bangsa Eropa, Bang John. Kata mbah-mbah kita itu ada satu wilayah, baik itu restoran maupun apa, tempat, termasuk ada hotel. Kalau di Surabaya itu Hotel Oranye, ya, yang sekarang jadi Hotel Mojopahit. Itu tidak boleh dimasuki kecuali oleh klaster yang utama, yaitu siapa? Orang-orang Eropa. Terus klaster kedua Bang John, yaitu orang Cina dan Arab. Nah, orang Cina dan Arab ini jadi mitra kerja VOC. Jadi orang-orang pribumi yang klaster keempatnya ini nanti, ya, tidak boleh berjual beli langsung ke luar negeri. Barang datang dari luar negeri, dari VOC, itu sebagai penyalurnya adalah dari komunitas, ya, Arab dan Cina. Kalau nggak percaya Bang John, ya jelas modelnya kayak Bang John begini sering jalan-jalan ke Kotu, ya, Kota Tua, ya. Kalau di Surabaya itu ada Bang John, itu di Jembatan Merah, Ampel, ataupun di wilayah daerah Kapasan. Itu kita tidak melihat rumah-rumah tua itu kecuali miliknya siapa Bang John? Miliknya Cina, orang Arab atau Cina. Nah, disinilah Bang John terjadi pemisahan. Terus klaster nomor 3 ini Bang John, yang sampai saat ini dapat dosa warisan, yaitu teman-teman dari Salib, baik itu Kristen maupun Katolik. Belanda ini kan orangnya sedikit Bang John. Nah, mereka cari bolo. Nah, di sini ada chemistry. Apa? Agama lah. Diambillah Kristen Katolik ini jadikan teman di dalam menjajah ini. Nah, sementara pribumi ini mayoritas kebetulan Islam, tapi bukan hanya Islam, ada Hindu, ada Buddha, ya, ada agama-agama nenek moyang. Nah, disinilah jamaah khususnya yang dari Islam yang mayoritas pribumi ini beratus-ratus tahun otaknya itu dicekokin bahwa Belanda itu adalah musuh, kan? Londoi musuh, dan agamanya Kristen mengambil bolo wong Kristen dan Katolik di Indonesia, sehingga memusuhi orang-orang Kristen dan Katolik termasuk gerejanya itu adalah bagian dari musuhi Londo, atau yang dianggap mbah-mbah kita itu boloi Londo. Temannya musuh kita adalah musuh kita, Iya. gitu. Tapi masalahnya ini kan sudah putus generasi nih Gus. Iya. RT ini sama yang ngebubarin ini kan entah lahirnya mungkin sebaya-sebaya saya lah ya, di tahun 70-an. Mungkin memori kelam itu sudah hilang lah ya, karena Ya mereka mungkin tidak bagi Bang John yang tinggal di Jakarta jadi aktivis. Tapi apabila Bang John tinggal di kampung, di pinggiran, Banten, kayak Purwakarta pinggiran, Surabaya pinggiran, Pasuruan, Tapal Kuda, Madura. Nah, itu termasuk Cilegon, ya. Itu masih dipelihara. Dalam artian dipeliharanya apa? Banyak masih penceramah-penceramah ini menyampaikan
sejarah-sejarah masa kelam. Ada yang memupuk itu ya, Gus? Nah, Ya, oke. Di samping penceramah ini mungkin ngopinya kurang jauh. Iya. Kedua, ada politisi Iya, iya. yang memelihara perpecahan ini, Bang John. Iya, iya. Sehingga PR besar bagi bangsa kita, ya, dengan diangkatnya Menteri Agama yang baru Gus Yakut ini, yang mana di zaman menteri sebelumnya siapa? Ustadz Saifuddin, ya, itu sudah mencanangkan moderasi beragama. Iya. Terus cuman terputus moderasi ini di zaman masa yang pendek, ya, dari Pak Jenderal siapa itu namanya? Farul Razi. Nah, di saat Gus Yakut ini dicanangkan kembali pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama ini, Bang John, tafsir-tafsir pemikiran, ya, dan juga dakwah-dakwah. Kiai-kiai kita itu membangkitkan giroh, ya. Giroh itu rasa cemburu kebangsaan dengan melawan Belanda dan juga bolo-bolonya. Iya, iya, iya. Nah, jadi yang dapat dosa warisan, lai boloi rondo. Iya, 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 iya. Jono Iya. melbu Kristen atau Katolik, Iya. dibaptis jadi Johannes. Johannes. Wah, jadi boloi rondo. Iya, iya, iya. Jadi mbah-mbah kita itu dulu, Bang Jong, kalau sampai ada gereja di tempatnya, umat titik aja takut. Iya. Sebab apa? Tidak lama pasti akan datang kenil-kenil. Tahu kenil, Bang? Iya, iya, Tentara Ilondo, ya. Iya. Erlander ini tempai ditangkap, kan gitu loh, ya. Nah, disinilah perlunya moderasi beragama, bahwa itu masa lalu. Tetapi ada juga yang sangat dipelihara, Bang John. Seperti di mana? Di Cilegon. Iya. Sampai detik ini di Cilegon itu, ya, Tidak boleh ada perayaan. tidak boleh ada tempat ibadah, Iya, gereja iya, iya. yang resmi. Sebenarnya kalau yang nggak resmi, nggak izin, Bang John, nggak masalah. Iya, iya. Tapi begitu izin, Iya, justru masalah. iya. Jadi jangan katakan bahwa di Cilegon tidak ada gereja, ada. Ada. Cuman mereka tidak berizin semuanya. Iya. Tapi kalau justru yang mau izin, ngurus izinnya justru sulit. Iya, iya. Yang digunakan apa? Pemupukan daripada ini. Jadi ceritanya gini, Bang Yon. Tahun 1975, di mana waktu itu Presiden Orde Baru, ya, Pak Soeharto, mengembangkan industrialisasi. Di Jakarta tidak memungkinkan. Sehingga dibangunlah Kraton Steel dan teman-temannya ini Iya. di daerah yang tidak terlalu jauh dengan Jakarta, Ya. tetapi masih ada pelabuhannya, Iya. sehingga dipilihlah Cilegon, dibangunlah di situ tol. Nah, tetapi waktu itu Cilegon belum menjadi wali kota, Iya. tapi masuk dalam wilayah Karesidenan Serang. Dulu tuh nggak ada kota Serang, nggak ada. Termasuk Cilegon, kota Serang, itu pengembangan setelah reformasi, Bang John. Nah, itu ada perjanjian, Bang John, ya. Bupati waktu itu saat itu boleh dan diizinkan di Cilegon itu ditempatkan tempat untuk industri, Iya. tapi dilarang untuk membangun tempat ibadah Kristen Iya. atau gereja. Iya. Kenapa? Karena tahun 1888 pernah terjadi pemberontakan kaum tani dan ulama yang ada di Cilegon itu terhadap apa? VOC. Iya. Iya. Nah, di situ cerita singkatnya, ini buruh-buruh tani, ya, mengadu kepada para alim ulama yang notabene adalah jamaahnya. Nah, melihat penderitaan mereka, akhirnya yai ini turun tangan Iya. melawan kepada ketidakadilan VOC, yang mana saat itu 3 atau 5 tahun sebelumnya telah terjadi letusan Gunung Anak Krakatau, Iya. sehingga terjadilah paceklik. Iya. Tetapi di dalam paceklik ini yang masih bangkit 3 tahun, VOC tetap memberikan meminta pajak yang tinggi kepada para petani, Iya. sehingga petani menjerit. Dilawanlah VOC yang ada di Cilegon ini sehingga kalah. Begitu mau nyerang ke Serang, datang bantuan VOC dari Batavia ini, Bang Don. Iya. Iya. Nah, dikejar, dipukul mundur. Nah, begitu Cilegon udah dikuasai kembali. Nah, disinilah semua kiai-kiai, semua Pak Haji, semua Ustadz dikejar sampai habis, Bang Don. Iya. Iya. Di pelosok-pelosok itu di Cilegon. Nah, di kampung Cilegon itu ada kampung namanya Gantungan. Iya.
itu ada 12 kiai di sana di Gatung. Ya. Terus ada juga namanya Kampung Jagalan. Nah, di situ Pak Haji, Ustadz, siapapun ya, penggerak-penggerak Islam itu dijagal. Sehingga timbul perjanjian tidak boleh akhirnya begitu Ya. Karena peristiwa itu Peristiwa jadi itu. timbul. Oke, itu kan masa Ya, lalu. Gus, masa ya. lalu. Lah Itu makanya masa- di sini pentingnya moderasi. Iya, iya. Seharusnya hadir Pemerintah daerah. pemerintah daerah. Oke. Bukan kalau mau pilkada semacam Ya. ini, justru itu dibangkitkan. Seharusnya dengan moderasi beragama. Ya. Bahwa ini masa lalu. Ya. Ayo kembali kepada hitoh yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah di dalam perjanjian apa? Di dalam perjanjian Hudaybiyah Ya. dan juga yang ada di dalam piagam Madinah. Rasulullah berdampingan hidup rukun dan damai dengan kaum Yahudi, Nasrani dan Sabi'in dan juga berbagai suku-suku yang ada di sana. Kalau Rasulullah begitu, kira-kira yang sekarang ini kaumnya siapa nih yang begini-begini nih, Gus? Ya itu tadi Bang Jon. Karena otak-otaknya Ya. mereka ini terbiusin terus Ya, ya. dengan dakwah-dakwah kebencian. Ya, itu Dan itu dipelihara. kalau kita kembali ke Purwakarta nih Gus ya, zaman Kang Dedi kalau tidak Ya. salah di sana itu beliau waktu dalam kepemimpinannya cukup toleran ya. Kalau mungkin hari ini istrinya yang menjadi bupati kalau tidak keliru. Saya pikir ini bagaimana caranya supaya pemerintah daerah turut andil, karena ternyata ancaman hukuman 5 tahun pun, padahal jaraknya belum lama ini Gus ya dari kejadian di Lampung, ternyata hukum ancaman 5 tahun tidak cukup membuat orang jera. Nah ini kira-kira menurut Gus siapa nih yang dalam tanda kutip bertanggung jawab memberikan sosialisasi Ya. agar tidak begitu? Yang paling bertanggung jawab sebenarnya tokoh agama. Oke. Karena manusia itu punya dua kekuatan yang sangat besar. Ya. Pertama jasmani, Ya. kedua rohani. Ya. Nah, apabila manusia ini hanya jasmani tanpa ada rohani, maka dia bangkai. Ya. Ya. Kita bicara bergerak semacam ini, tergantung literasi yang kita dapat, Bang Jo. Ya. Ya. Nah, masyarakat awam mencerna agama mereka dapatkan dari para penceramahnya. Oke. Baik. Itulah yang Nah. mereka lakukan, apa yang mereka dengar dari. Nah, justru di sini, Iya. ayo, yang mana awal Gus Yakut Ya. Ya. diangkat jadi menteri begitu gencar Ya. dengan moderasi beragama, Ya. didukung oleh Kapolri kita yang baru saat itu, siapa? Jenderal Listio Sigit. Ya. Tapi sekarang mana Bang Jon? Indonesia kan gitu Bang Iya, Jon. iya. Suka kata anak Jawa itu anget-anget Anget. tai ayam, ya? Obor belara. Obor belara. Kalau awalnya saja. Ya, iya. Solusinya gini Bang Jon. Oke, ini yang pentingnya nih, Ya. yang pentingnya nih. Kira-kira dari Moderasi beragama. Oke. Ini dibarengkan bagian daripada apa? Sertifikasi penceramah. Itu yang menjadi duta-duta Iya. untuk menyampaikan supaya hal-hal begini tidak terjadi lagi. Terjadi ya, Gus? lagi. Oke. Jadi sertifikasi penceramah itu bukan hanya buat umat Islam, tapi Ya. semua agama. Terus kedua, Islam itu mungkin di Katolik, Hindu, Buddha dan lain sebagainya mesti ada di dalam ajaran agama. Ya. Al-wa'du wal wa'id. Ya. Janji dan ancaman. Ya. Nah, di sini harus ada al-wa'du wal wa'id kepada penceramah. Ya. Janji dan ancamannya. Ya. Melanggar janji ada Ya. kena Janjinya sanksi. apa? Ya. Bagi yang punya sertifikasi ulama atau sertifikasi penceramah, Wajib memberikan materi ceramah seperti ya itu ini, harus gitu ya, kan? Ya. diizinkan Ya. untuk berceramah. Gak usah dulu semuanya Bang Jon. Ya. Kita amankan di wilayah pemerintahan. Ya. Kebetulan Alhamdulillah Islam mayoritas di Indonesia. Ya. Jadi masjid di komunitas pemerintahan itu saja Bang Jon. Ada masjid di istana, Ya. ada masjid di kementerian, Ya. apalagi kementerian BUMN, banyak sekali. Ya. Ada di wilayah provinsi, Ya. wilayah kabupaten, wilayah kecamatan. Ya. Nah, ini al-wa'dunya, janjinya ataupun balasannya yang punya sertifikasi penceramah boleh berceramah di masjid-masjidnya pemerintah. Ya. Bagi yang tidak boleh. Ya. Di sini kita amankan dulu masjid-masjid dari penceramah yang radikal Ya. atau
istilah radikal ini kurang asik ya. Iya, iya. Anti Anti-Pancasila. Pancasila, Iya, iya, anti iya. Bhinneka Tunggal Iya. Ika lah, Iya, gitu ya. Iya, iya. Nah, wa'adnya apa? Al-wa'dul. Ancamannya, apabila mereka melanggar, Iya. berceramah, intoleran ataupun anti Pancasila dan kebinekaan, dicabut Iya. sertifikasinya dan tidak boleh lagi berceramah Iya. di wilayah lingkungan rumah ibadah pemerintah. Iya. Lah mau tidak mau Bang John, kalau ada al-wa'du wal-wa'id, kayak gue sini penceramah ya kan, tidak akan pernah bisa berceramah di BUMN. Iya. Nah, Karena mereka sudah punya jaringan sendiri sesuka. bukan itu, karena nggak punya sertifikasi. Iya. Sehingga mau tidak mau kan Gus nyari. Iya. Nah ini pentingnya. Emang sekarang udah ada yang bersertifikat, Gus? Lah itu kan wacana terus di Ya. Indonesia memang ada, tapi nggak ada al-wa'du wal-wa'id ya. Tidak ada janji dan ancaman. Sehingga itu tadi, mau ibadah atau nggak ibadah, kalau nggak ada surga itu susah. Ya. Harus mencari orang-orang yang benar-benar tasawuf kan Ya. gitu ya kan. Kayak orang-orang yang awam kayak Gus begini ya kan, belum tasawuf betul kepada Allah ya kan, sholat, karena takut diancam sama Allah Ya. dengan neraka Iya. dan kepingin surga. Iya. Sama juga kita punya sertifikasi penceramah, karena saya penceramah supaya bisa penceramah di masjid-masjid Ada tanggung jawab pemerintah moral di situ ya. ya. Enggak juga, kalau bisa ceramah di masjid pemerintah ini kan bisa rohnya lumayan Bang John. Kalau di kampung ya kan, Iya, iya. ya itu bahkan sebagian nggak ada ngasih khotbah Jumat itu. Iya. Paling 50-100 itu udah gede. Nah kalau di BUMN, ya tanyakanlah teman-temannya Mas Nurul mungkin ada, ya, lumayan kan gitu loh ya. Dan juga itu tadi yang penting utamanya kita bercanda ya perkara bisaroh, jangan dimasukkan dalam hati. Isi Masuk utama dalam dalam ceramah ini tadi apa? Agar masjid-masjid pemerintah dulu lah aman dari kelompok anti Pancasila. Oke. Jangan gunakan lagi radikal ya. Ya, Anti Pancasila, anti kebinekaan. Nah ini Bang John. Nah nanti kalau ini sudah sukses Bang John, Iya. merambah ke masjid-masjid jami. Iya. Sehingga tidak ada ruang satupun penceramah ini yang tidak memiliki sertifikasi. Untuk mendapatkan sertifikasi harus lulus di dalam moderasi beragama. Moderasi beragama ini bagaimana Bang John? Tahu nggak garis besarnya? Ya, seperti apa itu? Ya, moderasi beragama itu bukan dimoderasi agamanya, nggak boleh. Iya. Agama Kristen ya begitu, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi yang dimoderasi adalah di dalam cara pandang, cara pikir. Bolehlah di zaman sebelum tahun 1945 bahwa Belanda itu adalah musuh kita, ya kan? Yang mana harus diperangi kan gitu. Dan juga termasuk Boloi kan gitu, wong-wong Kristen kan. Tapi sekarang sudah merdeka. Harus Mereka dimodernisasi. itu iya dimodernisasi. Mereka itu adalah kafir dhimmi. Iya. Yang mana orang-orang non-muslim yang sama-sama harus dilindungi. Dilindungi dalam apa? Ekonomi, dilindungi dalam termasuk ibadahnya. Iya. Ini yang penting. Terus penggunaan kata-kata ataupun diksi Iya. yang sekiranya membuat agama lain itu tidak enak. Iya. Seperti kata kafir kan gitu ya. Nah bagaimana? Kan sama artinya dengan non-muslim kan gitu. Terus cara pandang juga kepada agama lain. Iya. Bagaimana jangan sampai menjelekkan Tuhan agama lain kan begitu. Ataupun menafsiri di dalam publik yang bukan dalam sekolah teologika atau perbandingan tentang agama orang lain. Ya, oke baik Gus. Itu dari sisi internal Ya. ya Gus ya. Perbaikan dari sisi internal melalui penceramah yang bersertifikat sehingga lebih menyejukkan. Kemudian yang kedua juga perlu ada rel hukum nih Gus. Nah, Rel itu yang penting. Ya, rel hukumnya satu sudah ada jeratan KUHP yang cukup bisa membuat orang langsung ditahan karena ancamannya 5 tahun. Kemudian yang kedua, Itu sudah ada dari dulu relnya Bang John. ya ini baru Tapi- baru dieksekusi sekarang Bagi ini. eksekusi yang kasus Lampung Ya, saja. kasus Lampung. Dan ini hebat yang dari gereja Simalungun Iya. berani bicara semacam itu Bang John. Ya, Ya. ini di kasus Lampung kita juga pernah sempat bahas di Iya. Agama Cinta ya. Ya, terima kasih atas kinerja yang sudah direspon kurang Iya. lebihnya. Bravo ya, Ya. buat Polda Lampung. Bravo, Polda Lampung. Mudah-mudahan Polda yang lainnya Polda Jabar jangan kita cari juga. aman. Polda Jabar kita tunggu Iya. nih. Jadi karena mungkin kurang lebihnya sama. Nah kemudian lagi ada perlu dari tiap pemerintah daerah misalnya di desa menyebutkan bahwa
Kalau soal pelanggaran izin atau IMB itu kan ranahnya Satpol, Gus. Bukan ranahnya RW atau RT kan begitu. Itu Ya kan? ya. Nah, ini Betul. yang perlu disampaikan oleh para pemerintah yang dalam hal ini dari segmen yang paling kecil ada pemerintah desa. Jadi warga negara itu tidak berhak, tidak punya hak untuk mengganggu atau merubuhkan bangunan Menjadi penegak hukum lah. atau menjadi eksekutor, Eksekutor, ya. menjadi eksekutor hanya gara belum ada izin. Izin itu kalau nggak ada izin kan biar Satpol aja yang Baik ngurusin. Satpol PP, TNI ataupun Ya, Polri kalau kan. dalam gitu, hal ya. ini izin perizinan itu ranahnya Satpol PP, Gus, Ya. ya kan. Jadi kenapa sampai overlap sampai seperti itu? Yang menjadi penasaran kita akan tunggu nih mens rea dari peristiwa Lampung, Gus. Iya. Sebetulnya apa sih yang di dalam ketika mungkin ya kan saya melakukan sesuatu karena harus ada pamrihnya, ya kan? Atau ada imbalannya. Nah, kira-kira orang ini tuh melakukan itu apa yang ada di benaknya? Keuntungan apa kira-kira itu, Gus? Apa Ya. kalau melakukan itu kemudian Ya, dia Gus pikir keuntungan itu nomor 2. enggak, maksudnya orang melakukan sesuatu Ya. nih, ada nawaitunya, ya kan? Niatnya apa? Kemudian setelah niat itu kan ada sesuatu yang kita capai, Gus. Ya kan? Ya itu tadi, Bang. Nah, orang Karena itu cara pandang, cara pikir. enggak, oke, Ya. oke. Kalau itu Ya. masalahnya ya. Saya melakukan ini misalnya ya kan, tentu ada dengan niat, ya kan? Ada sesuatu yang ingin kita capai. Sesuatu itu dalam hal ini adalah edukasi, ya kan seperti Ya. ini contohnya. Nah, kalau orang membubarkan itu, kira-kira ini Gus, saya tanya nih di dalam benaknya nih, kalau bahasa hukum mens rea-nya nih ya, apa sih orang kok tiba-tiba pergi lagi santai-santai, orang lagi beribadah dibubarkan, kira-kira dia nguber apa? Nguber viral atau nguber apa gitu? Karena materi kan nggak dapat, Gus. Dia kan tidak dapat keuntungan materi itu, Gus. Makanya kita masih jadi tanda tanya, ini mens rea-nya apa nih? Nah, disitulah baru nanti kita bisa buka. Untuk supaya apa? Mengganggu saya kira tidak ya. Karena kalau dalam batasan suara itu ada satuan desibel yang sebatas mana orang boleh terganggu, itu ada undang-undangnya. Saya kira itu bukan terganggu karena suara, karena berisik. Meskipun terganggu atau tidak, Ya. baik IMB dan sebagainya. Dia tidak boleh mengeksekusi. Oke. Eksekutor itu hanya satu. TNI, Polri, Satpol TNI, PP. Satpol PP Iya. Bang Bunda, kan gitu. Oke. Ya. Terus yang jenengan tanyakan tadi itu, Bang, sebenarnya inti utamanya itu karena cara pandang dan pikir. Ya, dia Ya, dengar dari siapa sih? dia dari penceramah-penceramah itu. Iya, iya. Nah, disinilah perlunya Iya. untuk pentingnya moderasi sekali lagi. Oke, itu poin Iya. pentingnya, Gus ya. Terus kedua, ya menjelang pemilu begini, kok banyak sih Bang John Ya. intoleransi, Anti Pancasila, Gus. ya anti Pancasila. Karena tindakannya Ya, ini tidak Pancasilais ya, tidak. Ya itu tadi bisa jadi karena kepentingan sekelompok lain. Iya. Akhirnya ada orang-orang yang awam mungkin digosok-gosokin. Wah, itu gerejanya Ya. mulai buka lagi, Iya, MB-nya iya, nggak ada. Iya. Sementara dalam otak dia ada penceramah-ceramah, ya kan? Iya. Dari ustadz yang belum bermoderasi agama, Iya. dianggap wong Kristen, wong Katolik, Boloirodo yang Iya. harus dimusuhi, ya Iya. harus diperangi kan kita. Hanya wah, nanti kristenisasi kan seperti zaman-zaman Belanda dulu. Nah, ini situ. Berarti ini karena pemahaman yang salah, ya, Gus ya. betul. Mungkin orang ada yang menyampaikan paham yang salah sehingga orang pemahamannya menjadi Ya. salah terkait itu. Makanya Bang John, pesan kita ya, ini mungkin bagian juga penutup, mungkin Ya. terlalu panjang ya. Siap. Pesan kita, ayo ke depan ini kita cari pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi, ya bukan menggantikan Bang John ya, Ya, melanjutkan. Kalau Sepakat. ganti semuanya ya, melanjutkan pemimpinan Presiden Jokowi yang memiliki ya pemikiran kebangsaan yang tinggi. Ya, Ya. kalau memiliki kebangsaan yang tinggi, jelas mendahulukan, mengutamakan bangsa dan negara ini daripada kepentingan kelompok ataupun golongannya, termasuk agamanya. Nah, kita pesankan Bang John kepada Gus Yakut yang saat ini mungkin sekitar nggak sampai 2 tahun ya, setahunan lebih. ya. Iya. Nah, bersama Bapak Kapolri kita, Pak Listio Sigit, ya, yang dulu awal diangkat menggemborkan moderasi beragama nih Bang Ya. John. Ayo terus lanjutkan. Jangan hanya di kiai elit, ya. Jangan hanya di apa? Permukaan. Pegawai Kemenak. Iya.
Tapi lanjutkan terus sampai kepada kiai Pelosok-pelosok. pinggiran. Ini yang paling penting. Iya. Kasus-kasus macam ini di mana? Ada di Bang Jon? pinggiran. Di pinggiran. Nah, itu ya. Jadi tadi ada al-wa'du wal wa'id. Janji dan ancaman. Yang punya sertifikasi boleh, ya kan? Berdakwah, berceramah di tempat ibadah lingkungan pemerintah. Yang tidak punya sertifikasi penceramah tidak boleh. Apabila melakukan tindak laku yang anti Pancasila atau bukan radikal ya, anti Pancasila, anti kebinekaan, dicabut dan tidak boleh berceramah lagi. Kalau kita berani menegakkan hukum dengan tegas, orang Indonesia ini Bang Jon, orang yang patuh dan takut kepada hukum. Yang repot hukumnya ini abu-abu. Anget-anget tai ayam. Ya, Baik. mungkin itu closing statement kan Bang Jon. Ya, baik. Saya akan menutup dengan satu nasihat dari Gus Dur. Bangsa ini adalah bangsa penakut. Takut menindak yang bersalah. Saya Jon Ratu Heru. Saya Gus Salim Marjuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai agama cinta. Salam Di damai. mana ada cinta, disitulah imanku berlabuh. Di mana ada kebencian dan permusuhan, disitulah imanku menjauh. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jon. Ya. Terima kasih.